Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, saya belum bisa akses e-learning nih. Nggak apa-apa lah ya. Udah masuk. Nanti saya inputkan dulu absennya ya. Oke, Ade Chandra. Ade Chandra. Tidak ada Aditya. Aditya. Tidak ada Adiat. Hadir, Pak. Adiat. Agam. Agam. Agam belum hadir. Agung. Adi. Hadir, Pak. Agung Adi. Alia Rahmawati. Hadir, Pak. Arif Novandi. Hadir, Pak. Oke. Dede Rosidin. Jadi belum hadir. Destri. Hadir, Pak. Oke. Ada, Pak. Diki Abdinur. Hadir, Pak. Dwiki Maula. Hadir, Pak. Dwiki Maula. Fadilah Fajri. Hadir, Pak. Fahri Al-Farizi. Fahri Al-Farizi. Lalu Farhan Muhammad. Farhan Muhammad. Lalu Ferdiansyah. Cek.
Ferdiansyah tidak ada. Pak, maaf Pak. Ya. Ada Chandra hadir Pak. Nanti ya. Siapa? Gagan Pandu. Gagan Pandu. Tidak. Gita Erika. Hadir, Pak. Gita Erika. Helena. Hadir, Pak. Helena. Ipan Saipul. Ipan Saipul. Hadir Pak. Irfan Musofa. Hadir Pak. Irfan Musofa. Mila Kresna. Hadir, Pak. Mila Meliana. Hadir, Pak. Meliana. Muhammad Rizky Subagja. Hadir Pak. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Muhammad Agyar. Muhammad Agyar ada ya. Muhammad Sukma Reza. Hadir Pak. Muhammad Dika. Hadir Pak. Naufal Zaki. Neng Mariani. Hadir, Pak. Rahadian Muhammad. Rahadian Muhammad. Rahma Salsabilah. Hadir, Pak. Rakazela. Rifki Aditya. Rifki hadir Pak. Rifki Aditya. Vicky Alparisi. Hadir Pak. Vicky Alparisi. Sandy Arifin. Hadir Pak. Ya. Siti Mariam. Tidak hadir. Sonia Laira. Hadir, Pak. Sonia Laira. Tatan Tanuwijaya. Hadir Pak. Teguh Imanda. Teguh tidak hadir. Oke. Ada Chandra tadi ya? Hadir Bapak. Maaf lagi di toko Pak. Ya. Ada Chandra. Tadi salah nih. Agam. Dede Rosidin. Oke. Ada lagi yang terlewat? Tidak ada ya. Farhan Muhammad. Farhan Wiki udah.
Yang kemarin nggak ada yang ditanyakan? Halo, cek cek. Halo, halo. Ya, Pak. Untuk yang kemarin materi tidak ada yang ingin ditanyakan. Aman, aman. Saya tidak ada, Pak. Asik, mantap. Ya, Bapak, maaf. Ya, Kalau itu yang seri di microprocessor historinya ada yang tumpang tindih. gimana gimana? Jadi teksnya tuh ada yang tumpang tindih gitu, Pak. Pilih slide berapa? Slide keempat, Bapak. Slide keempat. Bentar. Satu, dua, tiga, empat. Misalnya tidak ada yang tumpang tindih. Eh, dua, tiga, empat. Oh iya, yang generasi ketiganya ya. Nempel. Iya. Oh pasti convert. Kalau buka di apa namanya OPT-nya mah enggak. Hmm. Oke.
Oke, materinya saya kirimkan di grup ya. Baik, Pak. Bentar. Alah, ada yang baru absen kalanya. Oke, semuanya lihat itu bisa di-download. Iya, oke.
Oke, sudah terlihat di share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. belajar mikroprosesor itu bersinggungan dengan microcontroller ya. Rekan-rekan tahu microcontroller? Microcontroller ada yang tahu? Halo? Kayak Betul. Contoh merek ya. Contoh mereknya atau produksi buatan Arduino. Kayak Arduino ada Uno, Nano, Mega, dan lain sebagainya. Nah, mikroprosesor bersinggungan dengan microcontroller. Nah, kalau di penggunaan smartphone gitu ya, kemudian laptop, PC itu kan ada seri Intel gitu ya dan lain sebagainya. Nah, sama di mikroprosesor gitu ya. Secara umum sih sama gitu ya, ada CPU, ada RAM, ada ROM. Cuman dibuatnya atau ditanamnya dalam bentuk IC atau integrated circuit nih ya. Nah, bentuknya seperti ini nih gitu ya. Nah, di sini ada ROM-nya berapa, RAM-nya berapa gitu ya, ada nih. Sama di handphone juga ada, kalau ada yang suka bongkar handphone, nggak ada prosesor seperti CPU ya yang ada di motherboard, nggak ada seperti laptop yang ada di PC gitu, nggak ada, adanya ini nih seperti ini nih IC. Nah, IC ini sama perannya itu dengan prosesor gitu ya. Nah, di dalam IC ini yang hitam ini ya, integrated circuit. Nah, di dalamnya ada apa? Ada yang seperti ini nih. Ada interrupt gitu ya, kontrol, ada CPU-nya, ada ROM, ada RAM-nya berapa, ada bus control dan lain sebagainya. Sama dengan mikroprosesor gitu ya. Memang ini juga gitu ya. Nah, di dalamnya seperti ini. Kemudian fiturnya nih, hanya ada satu chip gitu ya, osilator atau eksternal kristal gitu ya. Nah, ada 6 interrupt source gitu ya. Ada sumber interupsinya itu 6. Jadi ada 2 eksternal, 3 internal dan reset gitu ya. Nah, kemudian ada 64K gitu ya, external code. Kemudian ada memorinya read only gitu ya, ada external data memory gitu ya dan sebagainya. Kemudian diembedkan, ditanamkan gitu ya, ditanamkan kemana aja, banyak nih. Oh, ada yang tertimpa lagi ya. Ditanamkan kemana? Ke handphone misalkan ya, jadi smartphone bisa nih, atau misalkan microcontroller ini misalkan tadi ada yang bilang Arduino. Nah, Arduino itu ditanamkan kemana? Bisa ke mana-mana ya, ke alat yang lain gitu. Mungkin ada yang skripsinya ingin buat alat. Nah, ini nih microcontroller gitu ya, salah satunya. Nah, example contohnya ya, ada di keyboard gitu ya. Jadi keyboardnya bisa otomatis gitu ya, mengetikkan otomatis. Di printer juga sama, ngeprint otomatis. Video game, siapa yang main gamenya pakai robot gitu ya. Nah, ini video game player. Tuh seperti itu dan lain-lain nih, ada banyak ya yang diembedkan, yang ditanamkan. Tuh, kemudian kriterianya nih, meeting the computing needs. Jadi kebutuhan komputasinya apa nih ya? Nah, ada kecepatannya nih. Ya, kita juga kalau misalkan contohnya beli smartphone pasti yang cepat ya, benar nggak? RAM-nya ada yang 1 giga, ada yang mau beli 1 giga RAM-nya, atau ROM-nya misalkan masih 4 giga. Nah, jarang ya sekarang ya. Udah belasan nih. Kemudian yang mudah di-upgrade. Nah, kalau microcontroller juga sama, harus mudah di-upgrade. Nah, ketika karena kan mungkin skripsinya mau microcontroller, nah coba pertimbangkan di kecepatannya,
gitu ya. Nah, kemudian di upgrade-nya apakah mudah di-upgrade atau tidak gitu ya. Mudah diperbaharui. Kemudian harganya nih, cost per unitnya murah mahal gitu ya atau ya cost-nya ke harganya gitu ya. Nah, available-nya nih tersedia nggak? Ada bahasa assembler, kemudian ada debuggers-nya gitu ya. Nah, biasanya penggunaan pemrograman C gitu ya. Nah, emulatornya menggunakan eh, Arduino gitu ya kalau Arduino. Kalau yang Raspi ya yang Raspi ya. Kemudian availability-nya available dan reliable gitu ya. Reliability ketersediaannya ya. Gitu. Kemudian jangan mencari atau membuat sesuatu yang susah gitu ya. Saya mau menggunakan sensor jarak, menggunakan yang apa namanya ultrasonik ya boleh itu sangat tersedia gitu banyak ya. Yang kemarin tuh agak bermasalah di sensor itu yang thermal gitu ya, sensor panas. Nah itu lumayan lah ketersediaannya tidak banyak gitu ya. Ada yang tersedia banyak tapi membaca sensornya kurang ya, panasnya kurang. Gitu. Ada ROM-nya, ada tipenya nih, gitu ya. Nih, contohnya kalau misalkan pakai Atmel gitu ya. Atmega berapa nih? 89C51 atau seri berapa ya? Atmel itu manufakturnya, C itu baterainya ya, CMOS gitu ya, CMOS teknologi. LV itu low powernya 3 volt gitu ya. Nah, jadi lihat serinya gitu ya. Jangan asal beli. Pokoknya mau IC yang Atmel, Atmel berapa ya? Tuh harus tahu. Kemudian di compare-nya nih family-nya. Nah, ini nih kalau dari seri 89 sekian, ROM-nya berapa, RAM-nya, timer, integer source-nya, kemudian input output pin-nya ada berapa. Kalau butuhnya sedikit yang 16 saja cukup. Kalau misalkan agak banyak ya 32 bit 32 ya pinnya gitu ya. Watchdog timer WD itu ya ada ininya analog komparator, ada ISP in system programmable gitu ya. Ada analognya, ada yang digital, nanti seri-seri pinnya ya. Wah ini nggak jelasnya. Oke, contohnya seperti ini nih skematik. Nah, kan tadi gambar IC ya, yang kotak panjang ini 8051 itu adalah seri IC gitu ya. Nah, di dalam IC ini ada pin nih, ada mulai P1, P2 gitu ya. Nih P20, P21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, P1 0 sampai 7, P0 sampai 7 gitu ya. Lain-lain lah. Pokoknya ini gambar IC-nya, skematik IC-nya. Nah, kalau ada yang ada kakinya nih. Nah, ini nih kakinya. Ketika udah jadi dibeli gitu ya, udah jadi pabrikan. Nah, ini nih jadinya seperti ini. Tuh, kemudian pin input outputnya nih perlu diperhatikan juga ya. Pin port 0 itu pin 32 sampai 39 gitu ya, 8 bit gitu ya dan sebagai port 1 itu apa isinya, port 2 yang apa, port 3 apa. Jadi yang ini tuh tidak asal ya, port P1, P0, P2, P3 itu nggak asal nyambungnya kemana, hati-hati nih. Ini aturannya. Kemudian alternative function. Nah, port 3 ini ada per kakinya dari mulai P3 port 3 ya 0 sampai 7 itu ada disambungkannya kemana gitu ya. Kemudian nah ini input output buffersnya kemana port 3 itu ya. Nah, kemudian ini skemanya ya hardware structure-nya jika input
input output pinnya kemana aja gitu ya. Kalau yang sudah terlihat mah pokoknya mah asal jangan salah VCC itu sumber arus, kemudian ground, GND ya, ground. Nah, pinnya mah bebas gitu ya. Nah, tapi coba perhatikan pinnya pin berapa gitu ya. Dari 1 sampai 7 itu masuk ke P0, P1 atau P2. Nanti ada skemanya ya. Hardware structure-nya nih. Nah, seperti ini. Ada kalau yang internal connected to CPU bus itu nggak bisa diganggu gugat ya. Kemudian ada yang A, ada 2, ada A transistor, ada AD latch gitu ya, store inputnya nilainya adalah 1. Kemudian yang tri-state buffer TB gitu ya. Tri-state buffer TB1 itu untuk mengontrolnya hanya read ya, hanya read saja, hanya membaca saja. Kemudian ada open gate nih, ada open close. Jadi ada yang namanya normally open, ada yang normally close gitu ya. Nah, ini permainan di sini. Kalau sistemnya normally open berarti terbuka dulu gitu ya. Kondisi awalnya terbuka, kemudian kalau normally close berarti posisinya tertutup. Gitu ya. Kemudian nah writing 1 input output pin 1 di pin berapa ya? Port 1, maaf, port 1 di pin berapa gitu ya. 0 sampai 7 silahkan. Seperti ini. Kemudian nah, kalau input 0 membaca, sorry ya, membaca 0 di di port 1 di pin berapapun, nah bacanya seperti ini. Kemudian kalau high itu artinya on gitu ya. Nah, rangkaiannya seperti ini nih. Gitu ya. Kalau misalkan low itu off, rangkaiannya seperti ini. Jadi bacanya ya. Ring low, on itu high, low itu off gitu ya. Oke, kemudian nah ini resistornya, gambar resistor gitu ya. Kalau ada P1, P2. Nah, ini di dalam IC nih ya, resistornya kebayang pada kecil gitu ya. Nah, tahanannya sampai 10 kilo di port 0 gitu ya. 1, 2, 3 sampai 7 ada gitu ya. Kemudian nah yang pin yang penting gitu ya. PSEN untuk out, ALE untuk out, EA untuk in, RXD, TXD, receiver, transceiver gitu ya, input output. Nah, seperti itu. Kemudian pinnya gitu ya, pin di seri 8051 ini ada VCC untuk sumber ya, supply voltage sumbernya biasanya 5 volt. Nah, itu ada di pin 40. Nah, GND ground gitu ya. Di pin 20, XTAL 1, XTAL 2, pin 19, 18 itu untuk external clock waktu ya. Untuk ya timer gitu ya, untuk seperti itu. Nah, kemudian koneksinya seperti ini gambarnya saja ya. Pengetahuan saja nih. Kalau misalkan ada yang ingin mendalami tentang microcontroller, nah boleh nih, ini harus dihafalkan nih ya, dimengerti. Tuh, kemudian mesin cycle-nya seperti ini. Kecepatannya gitu ya. Kemudian pin dari 851 yang lainnya adalah RST untuk reset gitu ya di pin 9. Jadi kalau misalkan menggunakan pin 9 itu pasti udah untuk reset gitu ya. Jadi jangan dipakai untuk yang lain-lain. Itu sih kalau untuk apa namanya? Microcontroller gitu ya, IC. Nah, gambarnya seperti ini. Resetnya nih pasti seperti ini ya.
Nah, kemudian ada EA di pin 31 gitu ya. Ada ROM untuk pembacaan ROM. PSEN, nah program start enable atau disable gitu ya di pin 29 gitu ya. ALE di pin 30 gitu ya. Nah, multiplexing. Nah, kemarin kan ada ya materinya tentang multiplexer. Nah, ini nih multiplexing gitu ya. Nih, kemudian eh, gambar-gambarnya saja. Oke, ini pengetahuan saja gambar-gambarnya ya. Oke, sampai sini nih. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, boleh. Nah, kalau ada overlapping, nih ada overlapping seperti ini. Tuh ya, di dalam apa namanya IC gitu ya, perhitungannya seperti ini, di dalamnya ada yang seperti ini. Itu kalau di register banknya di sini ya. Kemudian kalau program statusnya, nah PSW 7 berarti carry flag, auxiliary carry flag gitu ya. Nah, ada seperti ini. Ini bisa dibaca dulu di bukunya ya. Ada bukunya nih. Nah, kalau misalkan sudah ada rangkaian nih, ada beberapa IC. Nah, jadi seperti ini nih. Sirkuit eksternal RAM. Jadi membaca memori sementara, kemudian digabung-gabungkan ada beberapa IC gitu ya, serinya ada, input outputnya semuanya, alamatnya ada, datanya ada, bus controlnya ada, seperti ini. Itu contohnya, gitu ya. Ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Nunung, Agian. Tes. Ces. Nah, lumayan. Ah, ya. Yuk. Itu Mbak, ingin tanya soal kan kalau VCC itu untuk ibarat sumber tenaga dari IC-nya. Kalau ground tuh buat apanya ya Pak? Nah, kalau ground itu untuk negatifnya. Kalau arus itu kan ada positif, ada negatif ya. Oh iya Pak. Nah, yang ground itu untuk negatifnya. Pokoknya sambungan negatif. Kalau ini kan sistemnya AC ya. Sorry DC ya. DC itu bisa AC DC sih sebenarnya kalau ada konverternya. Ya anggaplah DC. DC itu baterai ya. Kalau baterai kan ada positif, ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, kalau untuk kutub positifnya disambungkan ke pin VCC, kalau yang negatifnya disambungkan yang ke ground gitu. Oh iya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi, ada lagi?
Oke, tidak ada lagi nih. Dari tadi diam saja. Sudah paham atau masih bingung dengan bahasa Inggris? Halo, halo. Halo. Halo Pak. Iya, Pak. Gimana nih? Ini sarap pikir masih ngantuk nih teh nundutan. Oh, masih baca. Oke, bocoran. Bukan bocoran ya, inspirasi lah. Maaf menyimpang dari perkuliahan, materi perkuliahan. Nah, ada apa namanya topik skripsi gitu ya, yang bersinggungan dengan rekan-rekan kita di teknik industri ataupun DKV. Nah, kalau misalkan apa namanya dari kita gitu ya, dari informatika bisa kerjasama dengan prodi DKV dengan prodi industri itu akan sangat baik gitu ya untuk rekan-rekan ini persiapan eh, tugas akhir gitu ya skripsinya boleh tuh. Gambarannya kalau misalkan di teknik industri itu pengolahan data, nah untuk yang bersinggungan ini ya maksudnya dengan prodi industri itu dari segi data oke, kemudian pengolahannya oke. Nah, hasil outputnya itu bisa dalam bentuk software. Nah, kita sebagai orang informatika tinggal buatkan softwarenya. Udah selesai. Itu ya. Jadi data dan sebagainya itu kerjaan anak industri, kita buat softwarenya, udah selesai. Nah, software itu kan perlu desain nih ya, perlu supaya bagus nih UI-nya gitu ya. Kemudian UX-nya seperti apa, user interface-nya, experience-nya seperti apa, itu bersinggungan dengan DKV. Jadi kita mah hanya softwarenya saja gitu ya. Kalau datanya dari anak industri kemudian pasti valid gitu ya, nggak mungkin enggak karena pertanggungjawaban dari teknik industri salah satunya ada itu mengenai data. Kemudian dari DKV eh, sempat ngobrol juga dengan prodi DKV ya, ternyata anak-anak DKV itu ya rekan-rekan kita di DKV itu eh, sampai membayar orang untuk membuatkan website gitu ya. Nah, kalau misalkan contohnya nih ya, membuat website sampai nyari karena mereka hanya mendesainnya saja gitu ya. Nah, kenapa kita nggak kerjasama gitu ya? Rekan-rekan di sini buat website bisa menurutnya? Bisa kan ya? Halo, halo? Insya Allah Pak. Halo. Masih belajar. Ya, semuanya juga masih belajar tuh. Kalau misalkan atau mobile gitu ya, Android sekarang atau website yang seperti itulah. Eh, Kerjasama sekalian jadi TA. Anak DKV yang ngedesain, jadi tampilan eh, web dari rekan-rekan di sini bagus karena dibuatkan oleh desain DKV gitu ya, dari data oke, karena dari industri gitu ya, tapi tidak mengganggu masing-masing ya, kerjanya kalian sebagai codingannya gitu, programmernya itu. Jadi kalian kerjanya lebih ringan kalau menurut saya ya. Menurut saya lebih ringan. Kenapa? Karena murni codingan, murni programnya lah. Nah, tidak di eh, apa mengenai pengolahan data, survei dan lain sebagainya enggak, tinggal ngambil aja dari anak DKV dari industri, kemudian desainnya tinggal nunggu dari anak DKV selesai. Jadi software pasti bagus. Data akurat, tampilan bagus ya. Gitu. Barangkali rekan-rekan ada yang mau coba dipersiapkan dari sekarang gitu ya, untuk skripsinya mengarah ke situ. Gitu ya. Ini mah hanya intermezzo aja karena barusan ditelepon eh, dari DKV minta orang informatika gitu ya, dosen informatika untuk apa namanya memberikan inputan gitu ya, memberikan masukan karena DKV belajar pemrograman web ya, desain web gitu ya, desain web. Nah,
dari orang informatika memberi masukan seperti apa gitu. Udah desainnya udah pasti jago lah anak DKV. Tapi dari segi fungsinya belum tentu gitu. Nah, peran kita sebagai orang informatika seperti itu. Itulah intermezzonya. Ada yang ingin disampaikan nih? Boleh, silakan. Jadi rekan-rekan harus beres minimal 3,5 tahun, maksimal 4 tahun selesai. Jangan lama-lama ya, jangan lebih semester lah. Ada yang ingin disampaikan? Cukup? Kalau dari saya cukup, Pak. Cukup. Oke. Sip atau kalau begitu jadi saya tidak ada hutang pertemuan ya. Jadi pekan depan pertemuan ke-10. Karena pekan ini pertemuan 8, pertemuan 9. Oke. Oke, kalau cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh di grup saja ya. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.